Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai ASN kebumian, utamanya ya. Sebetulnya sih geografi juga ada, cuman mungkin porsinya lebih ke kebumian nanti kebanyakan. Saya akan coba memberikan pembahasan tentang litosfer ya, khususnya struktur batuan beku. Nah ini kayaknya sering muncul nih di soal-soal. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti materi-materi terbaru di channel ini ya. Kita langsung saja melihat materinya seperti apa. Nah, apa sih yang dinamakan struktur batuan beku ini ya, batuan beku. Nah, jadi struktur batuan beku itu adalah bentuk batuan beku dalam skala yang besar. Jadi gede-gede kelihatan itu ya, seperti lava bantal terbentuk di lingkungan air laut, lava bongkah, struktur aliran, dan lainnya. Jadi suatu bentuk struktur batuan itu sangat erat sekali kaitannya dengan waktu terbentuknya. Jadi kalau kita bicara struktur, kita bicara bentuknya. Dengan melihat sekilas dengan mata, kita kelihatan, oh itu bentuknya seperti apa ya, menyerupai apa. Jadi kelihatan banget, gede, karena gede ya, bukan mikroskopik. Ukurannya jadi kelihatan dengan mata kita gitu. Jadi itu struktur, seperti itu. Sama kalau kita lihat misalkan struktur tulang manusia gitu ya, kayak gimana bentuknya kan gitu ya. Struktur rumah adat apa misalkan kan ada ya bentuknya ya ada gitu kan. Nah kurang lebih sama ya kayak ini kan kelihatannya strukturnya kan beda, struktur yang ini dengan yang ini beda ya. Padahal bahan dasarnya sama magma tapi kok bisa beda ya itu karena lingkungan dan waktu terbentuknya. Nah kurang lebih kayak gini jadi kenapa struktur batuan beku itu bisa beda-beda. Dia karena beda lokasi pembekuannya dan waktunya. Jadi kalau dibagi menjadi ruang, itu seperti tiga ini. Kalau yang batuan beku ini dalam intrusif ya, batuan beku gang itu seperti ini, porfir ya, batuan beku luar eksklusif yang halus-halus gini. Jadi semakin dia membeku di dalam, semakin keras dan kristalnya gede-gede gitu ya. Makin dia itu membekunya di luar, maka dia makin halus butirannya. Ya karena pembekuannya kan kalau di luar itu cepat ya karena ada udara. Tapi kalau di dalam itu kan udaranya makin sedikit ya makanya pembekuannya lambat. Nah itu akan berpengaruh terhadap strukturnya. Ini kan ada bintik-bintiknya gitu ya. Kemudian ini ada bolong-bolong kan beda gitu itu strukturnya. Itu ya kurang lebih. Jadi memang yang mempengaruhi itu adalah waktu dan lingkungan pembentukannya. Nah, kita lihat yang pertama, ini struktur batuan beku yang pertama itu disebut masif. Ya, seperti apa bentuk masif? Masif itu struktur batuan itu kejal ya, jadi padat banget, keras dan kompak. Jadi ketika dipegang pun dia ya kokoh itu ya, keras. Ini contohnya ini apa sih? Diorit tuh apa ya? Yang sekitaran granit itu ya. Itu keras sekali, ya kompak ya. Kemudian apa ini? Ikatan antara mineral satu dengan yang lainnya ini kan yang quartznya ya. Ini yang apa? Itu sangat keras sekali. Ini disebut struktur masif namanya. Ya, contohnya ya batuan beku yang dalam lah ya, yang terbentuk di dalam itu masif-masif dia bentuk. Diorit, granodiorit ya, kemudian banyak lah. Kemudian struktur yang kedua adalah vesikular. Vesikular itu merupakan struktur yang dilihat karena adanya lubang-lubang gas yang diakibatkan adanya kandungan gas saat ya proses pembekuan magma. Ada dua tipe, ada tipe pum itu batu apung ya, pumis itu batu apung. Kemudian ada tipe skoria. Nah kalau pum itu lubang gasnya saling berhubungan kayak gini, saling berhubungan. Tapi kalau skoria itu lubang gasnya terpisah-pisah bolong-bolongnya gitu. Ya, tapi sebetulnya ini juga kayak terpisah-pisah ya, tapi dia lebih dempet-dempet lah, itu ya saling terhubung gitu. Nah, itu yang batu apung ini.
Nah ini kalau yang tipe skoria tuh yang ini. Jadi sama ya, dia itu bentuk lubang gas tapi beda polanya gitu. Ini pola lubang-lubang terpisah, kalau ini pola lubang-lubangnya berhubungan. Gitu aja cara membedakannya. Ya kalau misalkan di soal nanti dimintanya itu ya bedanya. Misalkan. Yang ketiga amigdaloidal. Oke, agak susah juga nyebutnya. Ini struktur batuan beku di mana ada mineral-mineral sekunder yang mengisi lubang-lubang gas yang diakibatkan pelepasan gas. Oke. Nah, ini misalkan ini ada mineral sekundernya. Ini kan yang utama ini misalkan yang uh, hitam abu-abu ya. Nah, ini mineral yang sekundernya, pengisinya. Tadinya kan bolong kayak gini. Kemudian terisi ya. Oleh apa? Zeolit, larka ini apa sih? Karbonat mungkin ya, karbonat, sorry. Bisa karbonat, bisa juga silikat gitu, macam-macam. Ya. Ini kan beda warna itu beda mineral penyusunnya. Ini tadinya kan tadi kayak bolongin ya. Ini bolongnya. Nah, kemudian terisi. Itu namanya amigdaloida. Silakan nanti di screenshot boleh, ditulis boleh. Kan bisa jadi di soal-soal itu ada gambarnya. Kalau di kebumian tuh ada kayak gitu gambar. Yang keempat, struktur kolumnar join ini kayaknya sering muncul juga di televisi. Kolumnar join itu rekahan tiang terbentuk akibat pendinginan magma yang terjadi akibat pembekuan lava yang mengalami pendinginan bertahap dari bagian permukaan kemudian ke bagian dalam. Nah, saat bagian tengah lava itu membeku, namun bagian dalamnya tidak cukup dingin untuk membeku bersamaan, maka akan terbentuk rekahan akibat kontraksi berbentuk poligonal atau berorientasi tegak lurus terhadap permukaan lava. Oke, nah ini jadi ini struktur lava kolumnar join ini tiang. Ini bentuknya bisa prisma ada segi 5, segi apa ya, macam-macam. Ini karena tadi pembekuannya pendinginannya bertahap ya, sehingga terbentuk struktur poligon seperti ini. Kemudian weldel itu lubang-lubang di batuan akibat proses pencucian mineral. Ciri utamanya lubang berbentuk salah satu sistem kristal. Nah, ini. Jadi ini kayak ini ignimbrite kalau misalnya ignimbrite. Nah, ini kalau misalkan terlepas nanti lubang-lubang itu ya bentuknya kayak salah satu sistem kristal. Sistem kristal itu ada yang triklin, ya, monoklin apa kayak gitu ya. Silakan dicek. Jadi itu contoh dari struktur yang weldel namanya. Yang ke-6 ini struktur lava. Lava ada 3, ada AA, pilau, dan pahoihoi bacanya ini. AA itu permukaannya kasar dan berbongkah-bongkah ini. Ini lava AA namanya. Dia bentuknya bongkahan itu ya, kasar. Kalau pilau itu dia kayak ini bantal. Ini biasanya lingkungan perairan. Kalau yang magmanya naik di dasar laut kemudian langsung kena air. Apakah ada lava pilau yang tersingkap di atas? Ada kalau udah pembalikan relief kayak di sekarang sambung gitu ya. Atau di Bantul ada ya di Yogyakarta tuh yang aliran lava bantal. Jadi udah terangkat ke atas, uplift. Ini lava paihoi-hoi seperti pilihan tali, ini tali tambang gitu. Gitu. Dilihat aja gambarnya, nanti takutnya munculnya gambar. Kemudian 7 senolit. Nah, ini senolit itu struktur yang memperlihatkan adanya suatu fragmen batuan yang masuk atau tertanam ke dalam batuan beku. Struktur ini terbentuk sebagai akibat peleburan tidak sempurna dari suatu batuan samping di dalam magma yang menerobos. Jadi ini senolit itu ada yang tertanam biasanya kalau yang kayak intan, ya pernah kan ada di salah satu teori ya. Intan itu salah satunya ada eh, jadi bahan pengotor ini batuan beku itu ya. Ini senolit gitu. Jadi masuk tertanam. Ya, ini nanti jadi berlian gitu kan. Karena ada beberapa teori tentang pembentukan berlian tuh ya, ada yang teori asteroid, ada yang teori dari
tubrukan magma gitu ya, tubrukan magma, tubrukan lempeng, ada yang teorinya macam-macam gitu. Kemudian autobreksi adalah struktur pada lava yang memperlihatkan fragmen fragmen dari lava itu sendiri. Ini contohnya di tebing breksi gitu ya. Kemudian ada lava yang kalau di Yogyakarta itu Ngelanggeran tuh ada tebing breksinya. Dia dari aliran lava beserta beberapa ini pengotornya ya, batuan-batuan kerikil yang ke bawah saat lava menuruni lereng gunung kemudian membeku ya. Ini namanya breksi vulkanik, breksi vulkanik ya. Nah, ini contoh struktur yang nampak pada sisa gunung api Purba tuh salah satunya itu ada kayak gini. Coba aja ke Ngelanggeran ya kalau di Yogyakarta. Nanti ada dinding lava breksi. Oke, itu kurang lebih 8 struktur batuan beku yang umum dijumpai ya di permukaan bumi gitu. Jadi silakan dicek kembali itu ya. Kalau bisa ya sambil main-main ke tempatnya langsung ya yang terdapat salah satu atau beberapa contohnya biar makin asik gitu ya. Nah, jadi supaya tidak hanya menghafal doang, lihat doang, langsung terjun, gitu kan? Itulah memang salah satu keunikan dan tantangannya anak geografi, geologi itu ya. Harus keluar lapangan cari itunya bukti fisiknya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diterima dan masuk untuk ya sedikit ya pencerahan. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Kemudian banyak latihan soal supaya nanti makin tajam lagi memorinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.